hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu. Kasih Tuhan, kami selalu bersyukur oleh kesempatan yang Tuhan berikan pada kami sore hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini sore hari ini. Berikan kami roh sukacita untuk memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpinlah baktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami sambut, kami memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap berdiri. Karena Tuhan itu nyata kasih-Nya akan kita. Haleluya. Haleluya.
sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Segenap hati kita hanya untuk Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara hidup membuka jalan. Amin. Engkau yang lebih
Terima kasih Tuhan. Kalau kami semua masih mendapat kesempatan untuk datang di rumah-Mu, untuk beribadah sore hari ini, semua hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian kami ini boleh merupakan dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan, teduhkan hati kami untuk menerima nasihat daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Engkau tahu Tuhan, segala keterbatasan hamba-Mu, Engkau ambil alih seluruh kehidupannya. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sebentar kami pulang, kami yang datang dengan kelemahan, kami pulang boleh dikuatkan. Kami yang datang dengan kekurangan, kami pulang boleh dicukupkan. Kami yang datang dengan putus asa, kami pulang boleh mendapat ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat memperdulikan kami. Janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Mari Bapa, Engkau hadir, Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu saya minta maaf kalau saya buka masker, karena buat saya nggak nyaman. Nanti saya berdiri di sini ini kalau bukan karena saya ingin membalas cinta Tuhan, saya nggak berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau belajar mendengar apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Di dalam Alkitab, seringkali kita melihat banyak contoh-contoh yang diberikan lewat binatang, apakah itu burung merpati, apakah itu domba, apakah itu raja wali, yang boleh menggambarkan bagaimana hidup kekristenan kita. Sebaliknya ada juga beberapa pohon yang bisa memberikan contoh buat kita orang beriman. Ada pohon anggur, ada pohon arah, ada pohon aras, dan lain sebagainya. Sore hari ini kita mau belajar tentang pohon aras. Apa kelebihan dan apa keindahan daripada pohon aras, dan apa hubungannya buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat 13b dikatakan orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras. Firman Tuhan katakan orang benar, bukan orang baik. Kalau orang baik itu penilaian dari Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi kalau orang benar, itu keputusan dari diri kita masing-masing. Kita mau menjadi orang benar atau kita mau menjadi orang yang tidak benar. Saya akan menceritakan terlebih dahulu apa kelebihan daripada pohon aras ini. Mestinya banyak detail-detailnya, tapi saya ambil 3 saja poinnya. 1. Pohon aras itu tumbuh tinggi dan kuat, serta berdaun hijau. Kedua, pohon aras itu kayunya tidak ada mata kayu, jadi tidak ada cacatnya, hampir sempurna. Dan kayunya juga terasa pahit, sehingga tidak ada serangga yang bisa merusak kayu daripada pohon aras ini. Tidak kebetulan kalau pohon aras ini dipakai untuk membangun bait Allah.
Ketiga, pohon aras ini tidak berbuah seperti pohon anggur, tetapi dia mengeluarkan getah. Getahnya ini berbau sangat harum, sehingga di seluruh pegunungan Libanon itu bisa tercium aroma daripada pohon aras. Saya belum pernah melihat pohon aras, tetapi kalau pohon zaitun, pohon anggur saya sudah pernah lihat. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar apa maksud, apa yang Tuhan mau, contoh apa yang bisa kita ambil dari pohon aras ini. Satu, pohon aras ini tumbuh tinggi dan kuat. Tidak mudah untuk ditumbangkan badai apapun. Itu di pegunungan, tentu kadang ada badai, ada angin, tetapi pohon aras ini tetap berdiri tegak. Pohon aras ini tinggi, beda dengan pohon anggur, beda dengan pohon zaitun. Pohon aras ini begitu tinggi dan dia tumbuh tegak, sangat kuat. Apa gambaran dari yang bisa kita ambil dari pohon aras ini? Tuhan menciptakan kita ini manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini, ya ini tubuh kita. Ada yang gendut, ada yang kurus, saya ini gendut ya saudara. Tapi yang menjadi problem, yang menjadi persoalan di dalam kehidupan ini adalah jiwa kita. Jiwa ini yang seringkali memberontak. Roh, kita tahu dari awal penciptaan, Tuhan menghembuskan roh Allah sendiri kepada setiap manusia. Setelah kita mengenal Tuhan, Roh Kudus itu yang memimpin, memenuhi hidup kita. Saudara, tubuh kita ini terdiri dari tubuh jasmani, tubuh rohani. Tubuh jasmani kita ini adalah karakter kita. Karakter kita ini, saya tidak membicarakan karakter, tetapi saya membicarakan tentang kerohanian. Apa yang bisa menjadikan hidup rohani saudara dan saya kuat? Tidak ada kata lain selain iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sudah terlalu sering kita menggunakan iman ini hanya untuk hal-hal jasmani. Sekarang ini saatnya saudara, kita bangkit, kita sadar. Hal-hal jasmani ini tidak akan kita bawa. Tetapi kita harus betul-betul mempersiapkan hidup kita ini untuk kehidupan yang kekal. Karena sungguh tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudara mau percaya, mau tidak percaya, saudara mau siap atau tidak siap, kedatangan Tuhan tidak akan ditunda lagi. Sebab itu saudara, mari kita belajar meletakkan dasar hidup kerohanian kita ini di atas dasar yang benar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bukan hal yang gampang loh saudara. Karena kita seringkali beriman itu sesuai dengan aku kepingin ini, Tuhan tolong aku ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala yang tidak kita lihat. Kalau saudara tidak bisa melihat, apa toh yang ada di bayangan saudara dan saya? Jadi saudara bisa mengerti arti daripada iman yang sebenarnya. Karena firman Tuhan mengatakan, langit dan bumi akan digoncang. Bahkan apa yang bisa digoncang sebelum kedatangan Tuhan kedua kali akan Tuhan goncangkan. Saat Tuhan datang, Tuhan hanya mencari adakah iman di dalam hidup saudara dan saya.
Tuhan tidak cari deposito saudara dan saya. Iman, saudara, iman. Mari, jangan kita hanya mempunyai slogan sebagai seorang beriman. Tetapi iman kita ini iman yang, istilahnya iman yang kanak-kanak. Yang selalu hanya minta kepada Tuhan. Tetapi kita enggak beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah tidak bisa melihat, kita mengharapkan. Dua hal ini, kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mungkin saudara bisa mempunyai dasar iman yang benar. Dan jangan harap saudara bisa disebut sebagai orang benar. Firman Tuhan mencatat di dalam Rum 4 ayat 18, contohnya adalah Abraham. Tidak kebetulan kalau Abraham dikatakan bapak orang beriman. Karena Abraham sudah teruji imannya. Sekalipun tidak ada dasar untuk aku percaya, aku tetap percaya. Saudara, dunia ini sudah mulai kacau. 2 tahun, hampir 2 tahun, kita merasakan satu perubahan yang sungguh tidak nyaman. Dengan adanya pandemi ini kita harus peka. Ini latihan yang Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk mempersiapkan hidup kita. Ini gladi resik, saudara. Jadi jangan saudara main-main lagi. Mari pulang dari tempat ini. Siapkan benar-benar hidup saudara. Kita enggak tahu. Saya bicara di sini saat ini. Saya keluar dari sini. Apa yang terjadi dalam hidup saya enggak tahu. Tapi Tuhan pasti tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Saudara boleh merasakan semua. Saya sendiri merasakan. Dunia ini digoncang. Ini belum total, belum seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12, belum. Ekonomi digoncang, kesehatan digoncang, rumah tangga digoncang. Justru orang-orang yang kaya-kaya, yang punya pabrik-pabrik, banyak saya mendengar mereka tergoncang. Puji nama Tuhan, kalau saudara dan saya masih ada di tempat ini dengan kondisi yang sangat baik. Amin. Ini adalah anugerah Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, mana toh persoalan saya ini belum selesai. Saudara, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dalam dunia, kita tidak akan lepas dari masalah. Karena justru dengan masalah itu yang akan memproses kita menjadi pemenang-pemenang. Memproses kita untuk menjadi orang benar. Apapun yang saudara dan saya hadapi, mari kita fokus kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Jangan terlalu banyak mendengar apa yang orang katakan. Kalau kita terlalu banyak mendengar yang orang katakan, kita jadi puyeng, saudara. Lebih-lebih di akhir-akhir ini ya. Banyak viral-viral. Kalau tadi pagi saya baca sekilas, teman saya bilang COVID yang di Kudus katanya
varian Delta kalau nggak salah. Itu dari India. Saya sekilas saya mikir, kok bisa ya sampai di Kudus. Lapa di Kudus itu banyak orang India, saya nggak tahu. Apa berita itu benar, apa bohong, saya nggak tahu. Saya paling tidak suka memviral atau membaca begitu. Saya kalau sudah membaca itu saya delete. Nggak akan saya sambung ke sini, tidak. Karena itu bukan sesuatu yang membangun. Tetapi kalau saya mendapat firman yang membangun, saya akan bagikan. Biar saya juga mendapat berkat, yang terima juga mendapat berkat. Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Jangan kita dasar iman kita ini tergoyah dengan segala situasi, kondisi yang saat ini tidak nyaman. Ambil benar-benar komitmen, Tuhan tolong saya, untuk saya boleh meletakkan dasar iman saya ini benar. Sehingga satu kali saya boleh masuk di dalam bilangan orang-orang benar. Yang kedua saudara, pohon aras ini berdaun hijau. Saudara, kalau saudara mempunyai iman yang benar lewat firman Tuhan, itu pengenalan akan Tuhan. Baru saudara ngerti pribadi Tuhan. Kadang Tuhan izinkan masalah yang menurut saudara berat. Tetapi Tuhan tahu bahwa saudara dan saya mampu menghadapi itu. Nah, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, masalah seberat apapun yang kata saudara atau kata saya berat, itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Karena kita mengenal siapa Bapak kita. Kalau kita mengenal, kita punya dasar yang benar, tentu kita mempunyai kasih akan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa kasih? Saya nggak kenal saudara, ya sebatas hello. Tetapi kalau untuk mengasihi, mungkin ya agak sulit. Tetapi kalau saya mengenal Ibu Syoklin, saya mengenal sahabat saya, tentu saya lebih mudah untuk menyatakan kasih saya kepada mereka. Begitu juga kita terhadap Tuhan. Kalau saudara hanya datang setiap hari, Senin ya, Minggu, pulang dari sini, hilang semua. Bagaimana saudara bisa mengatakan, saya cinta Tuhan? Cintanya cinta semu saudara-saudara. Kita hanya bisa mengenal Tuhan hanya lewat kebenaran firman. Setiap hari kita harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Mazmur 1 kita baca. Ayat 1. Perikopnya, jalan orang benar dan orang fasik. Kita melihat apa yang firman Tuhan katakan untuk orang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amin saudara. Ini firman Tuhan yang katakan, kalau saudara mau mengasihi Tuhan, bukan sebatas kata-kata lewat pujian baik itu semua. Kita menyatakan, ku cinta Engkau Tuhan, ku cinta Engkau lebih dari segalanya. Tetapi praktek kehidupan, ini yang lebih penting. Nilai yang lebih penting yang Tuhan lihat
dari hidup saudara dan saya. Kalau saudara benar-benar firman itu setiap hari saudara makan, pasti cinta akan Tuhan itu dengan sendirinya. Seperti kita suami istri, kalau kita setiap hari bicara, tentu itu membuat hubungan yang baik. Tetapi kalau satu sudah ke sana, satu ke sini, biar serumah, saya jamin itu pasti hubungannya enggak baik. Nah, kalau saudara mau mencintai Tuhan, ini yang Tuhan katakan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara bisa mencintai Tuhan, otomatis saudara akan bisa mengasihi sesama. Jangan dibalik ya saudara. Seringkali kita hanya mengasihi sesama, mungkin dengan maksud ini itu, tetapi Tuhan tidak kelihatan. Hukum yang pertama dan yang utama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu hukum. Kalau sudah hukum, tidak bisa ditawar, tidak bisa dilanggar. Tinggal saudara mau taat, saya mau taat apa tidak. Kalau kita taat, kita turut akan firman Tuhan. Semua itu ada hasilnya. Janji Tuhan itu tidak kosong saudara. Tuhan kalau bicara, Tuhan kalau berjanji, dia pasti menepati janjinya. Kalau janji Tuhan tidak sampai pada hidup saudara dan saya, itu pasti kesalahan ada di pihak saudara dan saya, bukan di pihak Tuhan. Kita mau baca ayat yang ke-6, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sekali lagi saudara, orang benar yang dituntut Tuhan orang benar. Tuhan mengenal. Saudara mau jadi orang benar, tidak bisa saya yang memilihkan. Atau suami saya yang memilihkan, nggak bisa. Itu keputusan harus dari diri saudara sendiri. Saya mau jadi orang benar, sesuai yang firman Tuhan katakan. Yang kedua saudara, kayunya bebas dari mata kayu dan rasanya pahit. Tidak salah saudara, kalau kayu daripada pohon aras ini harganya sangat mahal. Dan tidak kebetulan kalau Salomo mengambil kayu ini untuk membangun bait Allah. Karena kualitas, mutu dari kayu pohon aras ini sangat-sangat baik. Saya baca semua keterangan, hampir semua menceritakan kayu dari pohon aras ini hampir sempurna. Kalau mau dibilang diameternya macam-macam, lebih mengagumkan. Apa toh? Untuk kita, kayunya tidak bercacat dan rasanya pahit. Kita ini masih manusia. Apa bisa kita ini tidak berdosa? Kita ini enggak bercacat celah. Apakah bisa? Pertanyaan itu juga ada di hati saya. Tetapi balik, kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan. Siapa contohnya? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat Tuhan menjadi manusia, dia benar-benar manusia. Bukan berarti bisa berbuat dosa, no, tidak. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia memberikan contoh buat saudara dan saya. Tuhan merasakan apa yang sedang dirasakan saudara dan saya. Tuhan tahu, karena Tuhan sudah menjalankan itu semua saat Tuhan ada di muka bumi. Bagaimana dikhianati, bagaimana diejek,
bagaimana lapar, itu semua Tuhan sudah merasakan. Jadi kembali firman Tuhan yang kita pakai untuk patokan. Saya harus bisa menjadi orang benar. Rom 12. Rom pasal 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau saat ini saudara sudah bisa beribadah di tempat ini, puji Tuhan. Masih banyak gereja-gereja yang belum terbuka. Ini anugerah buat jemaat di Muriah kalau saudara bisa ibadah. Tetapi kalau saudara tidak bisa ibadah, firman Tuhan mengatakan tubuh kita ini loh bait Allah. Seringkali kita lupa kalau tubuh kita ini bait Allah. Saat di dalam rumah Tuhan, saudara mungkin ingat, oh ya, saya orang beriman, saya anak Tuhan. Keluar dari sini, saudara siapa, saya siapa? Kita jawab masing-masing ya saudara. Kadang, ya itulah karakter kita yang keluar. Asli kita yang keluar. Firman Tuhan mengatakan, berubah dengan pembaharuan budimu. Apakah bisa kita ini tetap di dalam jalan kebenaran? Kuncinya di dalam Yahya 15. Yahya 15. Yahya 15 ayat yang ke-4a. Tinggallah di dalam aku huruf besar adalah Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, kalau saudara mau tinggal seperti pokok dan carang yang terus melekat, bukan karena dilem, tetapi karena memang tumbuh melekat. Itulah yang saya tadi katakan. Mari kita belajar setiap hari merenungkan firman Tuhan sehingga kita dapat tumbuh pada pokok yang benar. Jadi kalau Tuhan ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam Tuhan, tidak akan kita berbuat dosa. Dan dosa sekecil apapun tetap dosa. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, ada sedikit yang enggak beres di hati. Kita tentu merasa belajar untuk pekah mendengar suara Tuhan. Saudara, tadi saya katakan, kalau bukan karena Tuhan, saya enggak akan terima tugas ini. Saya takut, saudara. Karena menyampaikan firman ini bukan hal yang main-main. Saya bisa mengatakan, kalau saya tidak bisa melakukan, bukan saudara yang menilai saya, tetapi Tuhan yang akan menilai saya. Dan kalau itu tidak benar, saya hanya bisa bicara, dan Tuhan lihat itu saya tidak bisa melakukan.
saya dinilai munafik di hadapan Tuhan. Itu yang saya takutkan, saudara. Waktu saya mempersiapkan firman ini, Tuhan sentil saya. Masalah ini remeh, saudara. Ada seseorang sudah hampir 3 tahun tidak pernah memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada saya. Saya ulang tahun lebih dulu sama bulannya, tetapi tanggalnya saya lebih dulu daripada orang itu. Tahun-tahun kemarin, ya udah, saya pikir dia tidak memberi selamat saya, nggak masalah buat saya. Toh bukan anak kecil gitu loh, saudara. Tetapi tahun ini juga tidak memberi, buat saya juga nggak masalah gitu. Tetapi saat saya mempersiapkan ini, Roh Tuhan menyentil saya. Kamu mau bicara jadi orang benar ya? Merasa enggak? Kalau kamu, saya ya saudara yang disentil, kalau kamu merasa enggak ada apa-apa, buktikan. Kamu enggak dikasih ucapan enggak apa-apa. Coba kamu, sekarang ini kamu yang kasih ucapan. Aduh saudara, saya masih manusia, dicubit masih sakit, masih punya rasa gengsi, masih punya rasa malu. Tetapi karena Roh Tuhan mendorong saya bilang oke Tuhan, saya akan lakukan. Saya enggak tawar-menawar, saya WA, saya kasih selamat. Rasanya plong di hati saya. Yang tadinya saya pikir saya nggak ada apa-apa, saya nggak mangkel, saya nggak ada rasa apa-apa menurut saya, tapi Tuhan menyelidiki hati saya. Ada sesuatu yang masih ganjel, belum benar. Setelah saya kirim ucapan itu, saudara pikir terus, oh iblis itu menggelitik. Kamu enggak punya gengsi. Gimana nanti kalau begini? Saya langsung putuskan, saya enggak mau mikir. Yang penting saya melakukan apa yang Tuhan mau. Beres. Itu saudara. Ini kesaksian benar-benar saya alami beberapa hari yang lalu. Saya belajar taat. Saya cuma cerita sama suami saya. Suami saya cuma melongo. Karena suami saya tahu karakter saya ini bagaimana. Tapi oleh karena firman Tuhan, oleh karena saya mau menjadi orang benar, untuk satu kali saya masuk di dalam bilangan orang benar. Kalau saya harus bayar harga yang seperti itu hanya menurunkan sedikit gengsi saya. Kita ini kadang-kadang sulit untuk rendah hati karena kita ini pasang harga yang terlalu tinggi. Benar ya saudara? Itu saya. Harganya terlalu tinggi, harga diri saya ini loh terlalu tinggi. Coba toh kalau harganya dimurahkan sedikit. Biar disenggol, biar dipleroi, ya sudahlah. Nah, saudara, kita mau lanjut. 1 Yahya pasal 3 ayat 6a. Satu Yahya pasal 3 ayat yang ke-6a. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Tuhan, tidak apa saudara? Tidak apa saudara? Tidak berbuat dosa. Jadi bisa ya saudara, pilihan ada di dalam diri saudara dan saya.
Kalau saudara mau tinggal tetap, bukan keluar masuk. Saya senang saya baca firman, saya enggak senang saya enggak baca. Tidak saudara. Mulai hari ini, ambil komitmen. Jangan tunggu dipepet Tuhan, baru ambil komitmen. Itu saya saudara. Mungkin saya pernah saksikan, saya merindu dari dulu. Mulai tahun kapan saya nggak ngerti, mulai gereja Bukit Zaitun membuat alpet. Setiap kali saya baca, kalau sudah sampai bilangan saya lompat. Sampai imamat saya lompat lagi. Pusing. 2007, saya benar-benar dipepet Tuhan. Sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Di situ komitmen saya. Sampai hari ini, kalau saya menyaksikan, mengingat hal ini bukan satu kebanggaan, tetapi ini anugerah yang saat itu saya ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Andai kata saat itu saya montang-manting cari pertolongan ke sana kemari, ceritanya lain. Tetapi saat itu benar-benar saya ambil komitmen untuk mencari Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara, getahnya berbau harum. Saudara, kalau hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita tentu jalan di dalam kebenaran Allah. Kita mempunyai iman yang benar. Kita mempunyai hidup doa yang benar. Roh Kudus memimpin hidup kita. Pasti hidup kita ini akan terbaca. Aroma kehidupan kita ini akan tercium. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kita enggak usah baca. Hidup ini adalah suratan terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kalau saudara hanya di gereja, saudara kiri kanan membaca, oh ya, Taci itu anak Tuhan, Taci itu setia. Tapi, nah kalau di rumah begini. Aroma apa saudara yang kita sebarkan? Getah dari pohon aras ini, kalau dibakar, aromanya lebih kuat. Tanpa dibakar saja, getah ini menetes, sehingga seluruh lembah Libanon itu bisa tercium. Kalau saya bayangkan, kalau kita ngelihat, kita pergi ke gunung yang ada cemara wangi itu ya saudara, kita tentu menciumkan aroma itu. Mungkin saya bayangkan getah dari pohon aras ini lebih harum daripada aroma cemara wangi itu ya saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Aroma apa yang kita keluarkan? Aroma apa yang suami kita mencium, anak-anak, menantu, cucu-cucu kita mencium? Kita bisa berpura-pura, tetapi di hadapan Tuhan semua itu terbuka. Jadi sekali lagi saudara, mari kita belajar, masih ada kesempatan untuk membenahi hidup rohani kita masing-masing. Karena sungguh jangan saudara merasa, ya sudahlah, pokoknya nanti kalau Tuhan datang, saya orang beriman, saya pasti ikut. Belum tentu loh saudara, belum tentu. Saat Tuhan datang, bagaimana posisi saudara dan saya? Itu yang menentukan.
Tuhan minta aroma kita ini bisa terlihat, tercium dengan cara bagaimana? Tidak asing lagi firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Bukan garam dapur loh saudara, garam dunia. Kalau garam itu hilang asinnya, terus untuk apa? Jadi setiap kita harus merasa, aku ini garam, bisa menggarami sesama teman. Kalau teman lagi susah, aku bisa menopang. Atau aku nih, ya itu makanya kamu sih sudah periksa diri, kenapa kok sakit? Seringkali kita menghakimi saudara, bukan menjadi garam. Kalau kita mendengar saudara kita sakit, kok bisa ya kena kanker? Apa ya salahnya? Loh, kita selalu ingin mengambil haknya Tuhan, bagian Tuhan. Tapi mari belajar, saling menggarami. Kalau ada saudara yang lagi tawar hati, kuatkan, hiburkan. Sebab itu, kalau hidup saudara diisi banyak oleh firman, tentu di saat perlu itu yang keluar. Firman itu yang keluar. Tetapi kalau hidup saudara banyak diisi dengan berita-berita, saudara bilang, oh iya bener loh, di Kudus itu varian Delta dari India. Loh, banyak. Jadi isilah hidup kita ini dengan kebenaran firman. Sehingga itu yang keluar. Hidup kita ini terbaca, suratan terbuka. Kedua, kita menjadi terang. Dunia semakin gelap. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi terang. Terang itu bersinarnya lebih keluar ya saudara. Tetapi mari sebelum kita keluar mencorot di sana sini, kita belajar dulu jadi garam. Banyak juga orang yang lebih senang, wah kelihatan tuh loh, tante itu loh, luar biasa. Tapi anaknya bilang apa? Mamaku tak, aduh ampun cerewetnya. Loh, itu bukan jadi garam saudara. Orang mungkin melihat, oh ya bagus ya Taci itu ya, sosial. Tapi pembantunya bilang, apa? Ibu loh, yang bosok-bosok dikasihkan saya. Saudara, menjadi teladan. Kita mau baca 1 Timotius 4 ayat 12. Satu Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya juga belajar saudara. Mari kita sama-sama belajar. Karena kalau kita mau jadi orang benar, ada janji yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Jaminan bukan hanya untuk saudara dan saya, sampai kepada anak cucu kita. Tuhan jamin. Mari kita baca Mazmur 37. Mazmur 37 ayat
25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang apa saudara? Orang benar. Sekali lagi orang benar, bukan orang baik. Saya ulang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Amin, saudara. Saudara percaya janji Tuhan ini? Puji nama Tuhan. Satu lagi ayat, Amsal 12 ayat 21. Ini lebih saudara, lebih menggetarkan saya saat membaca ayat ini. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini biarlah boleh mengubah kehidupan saudara dan saya. Untuk kita memilih benar-benar kita mau menjadi orang benar. Karena sungguh ada janji yang besar yang Tuhan sudah katakan. Orang benar sampai pada anak cucunya Tuhan jamin. Dan tidak akan ditimpa kecelakaan bencana apapun. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Kami mau hidup kami menjadi seperti pohon aras. Menjadi berkat lebih dari hari yang sudah. Memancarkan bau harum Kristus lebih dari waktu-waktu yang lalu. Dan kami sadar itu terjadi ketika kami mampu mematikan keinginan daging kami. Dan biar kebenaran firman-Mu ini terukir di hati kami. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami yakini sudah memberkati setiap kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Sebab itu dengan iman kami percaya kami yang datang dengan sakit rohani jasmani disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami semua yang sudah beribadah sesuai janji-Mu. Dengan beribadah roti air diberkati dan penyakit dijauhkan dari tubuh kami. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, kami mohon kemurahan Tuhan biar pandemi ini segera berakhir Tuhan. Tidak terus muncul varian-varian yang baru sehingga kami lebih bebas lagi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami pulang kembali. Yang berjalan kaki, yang berkendaraan, Tuhan lindungi. Jauhkan dari orang-orang jahat, bungkus dalam kuasa darah-Mu. Kami tiba di rumah dengan berkat yang penuh daripada Tuhan. Dan sebelum kami melangkah, kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sore hari ini kami menerima berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kami semua sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus mempelai laki-laki datang kembali untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Selamat sore, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pulang, sampai jumpa Senin yang akan datang.